Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, kenikmatan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan ke dalam kajian kita, ada satu permasalahan yang beberapa waktu yang lalu, waktu Idul Kurban, Idul Adha, itu ada yang bertanya tentang sholat Idul Adha. Yang pertama yang perlu digarisbawahi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya imam itu adalah untuk ditaati. Imam itu untuk diikuti. Jadi ketika kita sholat, maka kita wajib mengikuti gerakan-gerakan imam. Walaupun misalkan imam itu kelebihan rokaat ataupun kekurangan rokaat, ketika imam itu salam, maka kita tetap ikut salam. Setelah itu baru menambahkan rokaatnya kalau kurang. Maka sekali lagi, imam itu untuk diikuti, gerakannya itu untuk diikuti. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau dapati maka salatlah, maka segera ikutilah. Jadi ketika kita salat kemudian masbuk, imam sedang ruku, maka ya ikuti. Salat apa aja, yang penting salat berjamaah, salat wajib ataupun salat sunnah, salat isya, barusan maghrib, salat sunnah yang dilakukan dengan berjamaah, misalkan salat Idul Adha, Idul Fitri, salat tarawih, salat witir, itu salat sunnah yang dilakukan dengan berjamaah. Maka ketika imam sedang ruku, ya ruku, datang Allahu Akbar, takbir terlebih dahulu, kemudian ikut ruku. Imam sujud, ya ikut sujud, tidak perlu nunggu. Tidak perlu nunggu. Gak apa-apa meskipun lututnya sakit, sengkah, deki samping ke orang rokaat. Kemudian kita malas untuk sujud, untuk turun mengikuti imam, ini gak apa-apa. Kita tetap wajib mengikuti imam. Fama adraktum fasallu. Apapun yang kita dapati keadaan imam itu, maka kita wajib segera melakukan sholat. Wa ma fatakum fatimmu. Dan apapun yang kurang, maka sempurnakanlah. Dan ini perintah, meskipun itu sholat wajib ataupun sholat sunnah yang dilakukan berjamaah. Misalkan kita sholat maghrib, masuk kita di rokaat kedua, maka kita mendapati rokaat bersama imam dua rokaat, maka kurang satu, ya sempurnakan. Begitu juga sholat sunnah, witir misalkan, kita masuk di rokaat ketiga, maka kita mendapati sholat dengan imam itu satu rokaat, maka wajib menambah. Dan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha,
kadang masbuk ya, kemarin ada masbuk, maka ya wajib menambah todus. Seluruh jamaah itu nggak ada yang berdiri lagi kecuali 1 orang atau 2 orang, ya nggak usah malu, pancen kurang. Maka kalau kita nggak nambah ya kurang, berarti sholat Idul Fitrinya 1 rakaat, ya nggak apa-apa, mungkin karena nggak tahu atau yang lainnya. Jadi lain kali kalau misalkan ada yang ketiduran, kesiangan, kalau misalkan sholat Idul Fitri atau Idul Adha telat, cuma dapat 1 rakaat, maka ya nambah lagi 1 rakaat. Takbirnya gimana? Ya takbir 5 kali untuk rakaat yang kedua. Paham ya? Jadi kalau telat nggak usah malu-malu, mancing boleh, nggak apa-apa kalau memang kurang. Namanya juga masbuk. Wa ma fatakum fa'atimmu, sempurnakan kekurangannya. Ya memang malu kalau salat Idul Adha, sak lapangan itu sudah selesai, cuman kita yang belum. Itu tentang masbuk. Kemudian kita lanjutkan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dengan pembahasan 2 dosa besar yang kita akan bahas. Dosa besar yang ke-45 dalam kitab dari Al-Imam Adz-Dzahabi Al-Kabair, kita nyampe dosa besar yang ke-45, menipu dan mengingkari janji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula." Dan penuhilah janji-janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud." Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Maka sekali lagi ketika kita berjanji untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan pertemuan, untuk mengerjakan sesuatu, jika kita sudah berjanji maka kerjakan. Kalau kita nggak mampu, ya kita mengatakannya, kita katakan kepada orang tersebut. Misalkan yang sering terjadi di sekitar kita ini ya, berjanji untuk melunasi hutang. Kalau kita berjanji, saya pinjam uangnya berapa? 5 juta. Tanggal berapa dibayar? Tanggal 3 Agustus. Tanggal 3 Agustus qadarullah masih belum punya rezeki, ya segera ngomong kepada orang yang kita hutangi, "Mohon maaf saya belum punya, nanti saya telat karena saya ada begini dan seterusnya." Berikan kejelasan kepada orang yang kita hutangi. Jangan kemudian kita meninggalkan tanpa kejelasan. Dan kalau bisa ya sebisa mungkin kita tunaikan janji kita kepada orang tersebut. Kalau kita berjanji tanggal 5 ya tanggal 5, usahakan bagaimanapun sudah berusaha, ya jual apa kek, cincin kalau punya, jual yang lain atau yang apa, kalau kita sudah berjanji kepada seseorang. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq, hatta yad'aha idza tumina khan, wa idza haddatha kadzaba, wa idza ahada ghadara, wa idza khasama fajara." Ada 4 perkara yang apabila orang melakukan tersebut, dia dikatakan sebagai orang munafik sejati apabila salah satunya ada pada seorang tersebut, maka dirinya disebut sebagai munafik yang sejati sampai dia meninggalkannya. Apa itu 4 perkara itu? Kata Rasulullah SAW, jika berbicara dia berdusta, jika dia diberi amanat dia berkhianat, jika berjanji dia mengingkari, dan jika bertengkar dia melampaui batas. Ketika dia memiliki masalah, dia bertengkar dengan melampaui batas. Dan hadis-hadis yang lain tentang perjanjian ini. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah bersabda dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Thalathatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Rajulun a'ta bi thumma ghadara, wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanahu, wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu." Allah berfirman, perhatikan 3 golongan yang akan aku perkarakan pada hari kiamat kelak.
yang akan aku tuntut nanti pada hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala. Perkara akibi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yaitu orang yang berjanji dengan menyebut namaku lalu dia mengingkarinya. Sudah berjanji tentang sesuatu, berjanji untuk melakukan sesuatu, kemudian dia mengingkari janjinya, maka orang ini akan diperkarakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Kemudian yang kedua adalah orang yang menjual orang merdeka lalu memakan hasilnya. Nggak ada di zaman sekarang, nggak ada, sudah menjual orang itu nggak ada. Ada di beberapa negara yang masih menjual atau memperbudakkan manusia, diperjualbelikan ada, dan seperti itu adalah dosa besar. Kemudian yang terakhir adalah warajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu, yaitu orang yang memperkerjakan orang lain namun ia tidak membayarnya padahal orang tersebut sudah menyelesaikan pekerjaannya. Ini juga termasuk dosa besar. Orang yang berjanji tidak dipenuhi, kemudian orang yang menjual orang merdeka, kemudian orang yang memperkerjakan orang lain kemudian tidak dibayar padahal pekerjaannya sudah selesai. Ada di sekitar kita, ada banyak lah. Ada orang tukang sampai bekerja beberapa bulan kemudian tidak dibayar. Ada kasus di sekitar kita seperti itu. Ada orang yang bekerja di tempat seseorang kemudian nggak dibayar sampai beberapa bulan kemudian baru dibayar. Yang sengaja seperti ini maka termasuk dosa besar. Maka kalau kita orang-orang yang mampu kemudian ada orang yang bekerja dengan kita, segerakan upahnya. Sampai ada yang kerja sampai 30 kali nggak dibayar, itu kan kasihan. Ada yang seperti itu. Itu yang 45. Kemudian dosa yang ke-46, dosa yang terakhir yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Membenarkan dukun atau tukang ramal. Ada dosa yang ke-46, yaitu membenarkan dukun atau tukang ramal. Di dalam muqaddimah dalam bab ini, Al-Imam Adz-Dzahabi menuliskan satu ayat, yaitu surat Al-Isra, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Jin, "Alimal ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtadha mir rasul." Dia adalah Rabb yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, "Man ata 'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa datang kepada tukang ramal ataupun dukun kemudian membenarkannya, apa-apa yang dikatakannya kemudian kita membenarkannya, maka ia telah kafir kepada apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada hadis yang lebih jelas lagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud dan yang lainnya, kata beliau, "Hal tadruna madza qala rabbukum? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmati fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib wa amma man qala binau'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kawaib." Tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Lalu beliau melanjutkan, Allah berfirman pagi ini, di antara hamba-hambaku ada yang mukmin kepadaku dan ada orang yang kafir kepadaku. Maka para sahabat berkata, siapakah beliau? Kata, siapakah orang-orang tersebut? Maka Rasulullah melanjutkan, orang-orang berkata, hujan turun menyirami kita berkat kemurahan Allah dan rahmatnya. Maka orang tersebut adalah orang yang beriman kepadaku dan kafir terhadap bintang-bintang.
Sedangkan orang yang lain berkata, hujan turun menyirami kita karena pengaruh bintang ini dan bintang itu. Ini adalah orang yang kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Artinya para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ucapan dan keyakinan kita ini harus hati-hati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis qudsi ini, Allah berfirman bahwa orang yang beriman kepadaku adalah orang yang mengatakan bahwa ketika ada hujan turun, oh ini Allah yang menurunkan hujan ini. Kemudian kalau ada orang yang mengatakan kemudian turun, oh Arya Polan dukun fulan, oh ini karena perbuatan fulan, orang pintar kemudian turun hujan. Atau dia mengatakan bahwa di sana hujan, di sini enggak hujan. Oh ini karena perbuatan oleh kiai fulan, oleh dukun fulan, maka di sini enggak ada hujan. Ini perkataan yang bisa menjerumuskan kepada kekafiran. Kalau dia meyakini bahwa ada seseorang yang mampu menahan hujan selain Allah Subhanahu wa taala dan menurunkan hujan selain Allah Subhanahu wa taala, kalau dia beryakin seperti itu, maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadisnya sahih, Allah sendiri yang berfirman dalam hadis qudsi. Maka kita jangan main-main ketika ngomong seperti itu. Kalau mungkin dia tidak meyakini dalam hatinya, itu bisa dosa besar, akan tetapi tidak mengeluarkan dari agama Islam. Tapi kalau dia yakin dari hatinya kalau yang nurunkan hujan, oh kiai ini, oh ini di sini nggak hujan karena kiai itu, karena dukun itu, maka ini berbahaya kepada akidahnya dan bisa mengeluarkan agama dari agama Islam. Maka sekali lagi jangan pernah mendatangi atau percaya terhadap perkataan-perkataan seseorang tentang hal gaib. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan informasi kepada orang-orang tersebut hal-hal gaib kecuali kepada Rasul dan nabi-nabinya yang diridhoi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, tilkal kalimatu minal haqq yakhtafuha minal jinni fayaqurruha fi udhuni waliyhi fayakhlituna ma'aha mi'ata kadhbihi fayakhlituna ma'aha mi'ata kadhbatin. Itu adalah sesuatu yang hak yang didengar oleh jin, kemudian dibisikkan kepada para walinya dan mereka mencampurnya dengan 100 kedustaan. Kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga, bahwa para malaikat itu turun di atas awan. Kemudian mereka, para malaikat ini membicarakan sesuatu perkara yang telah ditetapkan di atas langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setan, jin itu mencuri dengan pembicaraan itu. Curi-curi berita dari para malaikat yang membicarakan sesuatu yang telah ditetapkan di langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setan atau jin tersebut membisikkan ke telinga-telinga dukun-dukun tersebut, lalu para dukun itu menambahkan padanya 100 kebohongan darinya. Maka sekali lagi jangan pernah mendatangi dan mempercayai dukun. Bahwa di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-iyafah wat-tiyarah wat-tarku minal jibti. Ifayah, tiarah dan tark itu termasuk perbuatan sihir. Dan orang yang belajar sihir dan mengamalkan sihir termasuk orang yang sudah kafir, keluar dari Islam. Ifayah adalah meramal nasib dengan membuat garis-garis di tanah. Kalau sekarang nggak buat garis, kadang garis tangan dilihat, oh kaki laku tabrakan misalnya, oh masa depan kamu ini bagus, dilihat. Ini termasuk meramal nasib. Atau tiarah, meramal nasib dengan gerak-gerik burung atau hewan-hewan yang lain. Sedangkan tork adalah menggertak burung. Jadi ada burung getak, mon buru dak laok, berarti nasib kamu seperti ini, seperti ini. Mon buru dak daja, nasib kamu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang seperti itu masih banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita. Maka sekali lagi jangan pernah mendatangi dukun, peramal dan yang lainnya. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu lo nggak tahu, kalau nggak dikasih tahu Allah nggak tahu kan. Waktu kasusnya Aisyah radhiyallahu anha difitnah berzina atau selingkuh, maka Rasulullah nggak tahu. Hampir-hampir Rasulullah itu percaya dengan berita yang sudah sangat tersebar di kota Madinah. Nggak tahu.
dengan berita gaib. Nggak tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok sekarang ada orang yang mengaku tahu segalanya? Maka yang seperti itu mereka bersekutu dengan syaitan atau jin. Maka yang seperti ini sekali lagi berbahaya. Jadi kalau sakit ya berobat ke dokter atau dengan obat-obat herbal, pecet yang nggak ada dukun-dukunnya, yang masuk akal ya, yang ilmiah atau dengan pengobatan Islami. Jangan sampai kita kemudian sakit sudah putus asa pergi ke dokter nggak sembuh, pergi ke sini ke situ pijet nggak sembuh, kemudian kita sampai mendatangi dukun, kemudian digunakanlah cara-cara yang pakai sihir dan yang lainnya. Sekali lagi jangan sampai yang seperti itu. Kemudian ada permasalahan rumah tangga, istrinya pergi. Saya pernah lihat di suatu tempat lah ya, di depan mata saya ada orang yang bercerita kepada seorang kiai. Kebetulan saya kenal dengan kiai tersebut. Di depan saya, wahai kiai, istri saya pulang ke rumah ibunya. Oh iya, sebentar. Masuk, kasih air, ini minumkan, nanti kembali. Apa hubungannya air dengan ini gitu? Kasih uang yang banyak, istrinya kembali insya Allah. Selesai kalau itu. Kalau urusan rumah tangga ini ya perbaiki hubungan kita dengan istri kita, tunaikan hak-haknya, tunaikan kewajiban kita, berikan hak-haknya, selesai. Insya Allah rumah tangga akan bagus. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita membahas 2 dosa besar pada malam hari ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.